damai semua. Baik, hari ini saya akan berusaha untuk menyaut cabaran daripada beberapa kawan YouTuber. Ya, pertama Angelin Spotik, dimana pada minggu-minggu yang lalu dia telah membuat challenge minum Milo sebanyak 1750 ml, dan saya salah seorang sebagai pewaris dalam challenge tersebut, dan hari ini saya akan usahakan untuk menyahut cabaran tersebut. Dan juga daripada ya Fuse Blog, dia juga telah memberi cabaran dengan minum Milo sebanyak 1500 ml. Dan hari ini saya akan berusaha untuk menyahut cabaran kedua cabaran ini. Apapun, saya tidak akan minum 1750 ml campur dengan 1500 ml. Tapi saya akan minum sekaligus 1750 dengan 1550. Ya, ini 1550. Ini 1500. Ini 500. Jadi kalau saya gabungkan ini keduanya jadi 2000 ml. Oh my god. Ya, jadi saya akan pilih yang tertinggi, mengatasi 1500 ml. Kalaulah saya dapat, harap-haraplah dapat. Oke. Ya, bermula. Sebelum itu berdoa dulu. Oh. Oke, bermula dengan satu gelas dulu. Wow, rupanya kandungan gelas ini banyak ya, kurang lebih 300 ml. Oke, haus. Wow, sambil makan kerupuk. Oke, untuk pengetahuan kawan-kawan, Milo ini saya buat tanpa gula. Saya buat Milo ya tanpa gula. Karena saya khawatir darah dalam gula akan meningkat. Oke, dua. Udah habis kah? Oke, sambil itu saya bercerita, cerita lah sambil minum. Teman-teman, sebenarnya hidup ini adalah perjuangan. Amin kah? Sementara kita bergerak, kita berjalan, kita berusaha untuk menggapai impian, kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dalam hidup ini. Berbagai-bagai rintangan, berbagai-bagai tantangan dan cabaran yang menghadang, menghalang, merintangi perjalanan hidup kita. Dan seringkali terkadang rintangan itu membuatkan kita terhenti di pertengahan jalan. Nah, ramai manusia di dunia ini yang
terhenti daripada meneruskan langkah untuk sampai ke destinasi atau tujuan hidupnya. Melalui manusia yang terhenti, bahkan tidak kurang manusia yang gagal, ya, gagal, sehingga di dalam mengajar sesuatu dalam hidupnya, justru karena seringkali berlaku kegagalan, maka seorang itu terkadang ada, walaupun tidak semua, ya, manusia itu sanggup melakukan apa saja untuk mendapatkan sesuatu di dalam hidupnya, asalkan dia dapat memperoleh apa yang dia inginkan. Tapi sebagai orang atau manusia yang memiliki kesadaran tentang kebenaran, saya percaya saudara-saudara di luar sana hidup menjalani kehidupan ini, hidup bersandar kepada kebenaran Tuhan. Amin. Hidup memang perjuangan. Apabila kita bercakap tentang perjuangan, itu berarti saudara dan saya harus melakukan sesuatu, ya, bertindak sewajarnya, bertindak setepat mungkin. Kalau di depan kita itu sasaran kita sebagai seorang, bayangkanlah kalau saudara seorang ahli sukan, ya, saudara ini adalah saya dan saudara ini sebagai ahli sukan pemanah, dan di depan kita pasti ada satu target, dan saat kita mau melepaskan anak panah, saya percaya target dan sasaran kita itu sudah ada di otak pikiran kita. Dan yang pasti ini memerlukan ketenangan. Saat kita memegang panah, tangan kita harus tenang, tidak mudah goyah, ya. Saya bukan ahli pemanah, tapi saya dapat bayangkan seperti itu karena saya sering kali melihat rancangan sukan, apa jenis sukan, termasuklah sukan memanah. Oke, sambil kongsi-kongsi. Saya bukan seorang yang terbaik, ya. Saya manusia lemah, saya manusia yang saya juga sering kali mengalami kegagalan dalam hidup ini, sering kali jatuh, tapi jatuh, bangkit, jatuh, bangkit, jatuh, bangkit. Menyadari bahwa hidup ini adalah perjuangan, kita tidak harus berhenti di pertengahan jalan. Saudara, saya ingin kongsi sedikitnya berkaitan dengan perjuangan ini. Di bawah sana saya ada kolam, itu saya buat pada tahun 1996, bermula, ya, saya mulakan pada tahun 1996, lama dahulu, 24 tahun yang lalu, dengan menggunakan tulang 4 karat, menggunakan
kekuatan tenaga menggunakan cangkul. Dan itu saya dapat perbesarkan dengan menggunakan mesin jam tolak 20 tahun kemudian. Bayangkan itu. Saya berdoa. Saya percaya pada kemurahan Tuhan. Saya sangat percaya pada kemurahan Tuhan. Dan satu hal yang saya pegang dan saya sangat percaya bahwa Allah itu, Tuhan itu adalah sumber. Dia adalah sumber berkat. Bumi ini dan seluruh isinya adalah buatan tangan Tuhan. Dan Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha perkasa. Bumi ini tumpuan kakinya, langit adalah taktanya, dan bahkan oleh tangan kanannya ia memegang 7 bintang di langit. Itu firman Tuhan. Katakan. Nah, katakan itu saudara-saudaraku, tidak ada alasan bagi kita untuk berundur. Tapi kita harus terus maju ke depan, berlari sampai ke tujuan. Paulus bilang, aku sudah sampai ke garis akhir. Paulus terlalu banyak menghadapi cobaan dalam hidupnya sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Sekalipun pada awal mulanya dia adalah salah seorang pembunuh para pengikut Tuhan, tapi akhirnya dia bertobat. Dan saat mula ia bertobat, bermulalah cobaan. Nah, bentar dulu lama. Kawan-kawan di luar sana, apapun tantangan, apapun cobaan dalam hidup ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak membiarkan kamu, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Itu firman Tuhan, janji Tuhan. Dan dalam ayat yang ke-8, Yesus tetap sama baik hari kemarin, esok dan untuk selama-lamanya. Itu berarti Yesus tidak pernah berubah. Kuasanya, keilahiannya, kasihnya dan kemurahannya itu tidak pernah berubah. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu akan berakhir, nubuatan akan berakhir, pengetahuan akan berakhir, kebijaksanaan akan berakhir. Yang tinggal ialah iman, kasih, dan pengharapan. Kita tetap ada pengharapan. Kita punya pengharapan yang kokoh, kita punya pengharapan yang teguh, seteguh, lebih teguh daripada gunung Kinabalu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah batu karang yang kokoh. Nah, banyak orang yang frustasi dalam hidup ini, dalam menjalani kehidupan ini, mau berjuang dan berjuang, tetapi seringkali mengalami kegagalan. Dan apabila sudah gagal berulang-ulang kali, maka mereka putus asa. Ada pepatah Melayu mengatakan, ya, saya tidak pasti sejauh mana kebenaran pepatah itu. Mereka bilang, kegagalan itu puncak kejayaan. Kegagalan itu puncak kejayaan. Tapi bagi saya, kegagalan itu mendidik kita untuk lebih ke depan. Benar atau tidak? Ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya membesarkan anak-anak saya tanpa ada pekerjaan. Maksud saya tidak bekerja dengan majikan. Saya tidak ada majikan. Saya bekerja di kebun. Saya penuri getah. Pernah dulu
tiga anak saya yang nomor 4 masih kecil, baru 14-15 tahun. Kebun saya dari kampung saya dari kebun ini sejauh 9 batu. 9 batu. Saya bawa anak saya berjalan kaki jam 4:30 pagi dan kami sampai di sini jam 6 pagi. Memakan masa kurang lebih 4, 5, 6 hampir 2 jam. Ya. Dan begitulah seterusnya. Hampir setiap hari. Petang kami balik. Dari sini petang kami mengikuti jalan raya sampai di Pekan Keningau di sana, melihat beranak saya yang masih kecil baru 14 tahun. Saya kasihan dengan dia karena dia tidak lapar tapi haus walaupun petang. Jadi syukur adalah 1 ringgit 2 ringgit uang, saya beli dia cendol, saya beli dia minuman cendol, dan sementara itu saya hanya melihat dia, menunggu dia sampai saya tahu yang rasa penat lelahnya itu berhenti. Dan kami hanya berdiri di kaki 5 di kedai. Lepas itu baru saya tanya kepada anak saya, apakah kamu lelah, kamu sudah berhenti? Dia bilang iya, sudah berhenti. Lalu kami sambung jalan. Dan itu berlaku beberapa kali, sehingga satu saat anak saya, dia bilang, Pak, saya tidak sanggup lagi ikut jalan. Saya pun tidak paksa lagi. Kemudian saya tidur di kebun ini sendirian selama 1 tahun. 1 orang tidur di kebun. Ya, saya membesarkan anak-anak. Anak saya 8 orang, 7 orang lelaki dan 1 orang perempuan. Oh, perempuan muda. Syukur kepada Tuhan, karena beberapa daripada mereka sudah bekerja. Ya, 2 ME medical assistant, bukan ngejeri ya. Minta ampun kepada Tuhan, ampun. Bukan membangga diri, tapi setakat mengungsikan kebenaran hidup. Hidup ini yang sebenarnya adalah perjuangan. 2 daripada anak saya bekerja sebagai medical assistant, 1 disanakan bekerja di satu ladang buah-buahan di sana. 2 daripada mereka ini menuntut di UNS. 1 sudah keluar, yang 1 sekarang ini sedang belajar di UNS. Cabaran bukan mudah, dan anak-anak saya berjaya itu bukan karena usaha saya, tapi itu karena kemurahan Tuhan. Di samping istri saya yang begitu setia menolong, membantu saya. Istri saya dia orang kampung, ya, tapi memang tahan masak. Tapi dia tidak bekerja bersama dengan saya. Dia sekolah, sekarang ini dia bekerja di sekolah hanya sebagai pembantu. Bukan pembantu guru ya. Dia sebagai bagian kebersihan di sekolah. Oke. Terakhir. Oke. Odoy. Walaupun saya berjaya menghabiskan ya, tetapi saya tidak akan wariskan kepada siapa-siapa, sebab saya sudah melihat banyak konten sabaran atau challenge minum Milo. Aduh, cukuplah. Aduh, terima kasih ya Cheers Blog, terima kasih Angelin Sipotik. Aduh, kalau dulu begini saja Linu tahu. Kamu tahu Linu tahu? Tapai. Saya minum tanpa berhenti. Tidak masalah. Itu dulu. Aduh. Oke. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Matius pasal 28 ayat
Yang ke-20, firman Tuhan berkata, ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman, sampai pada kesudahan alam. Itu berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin ya. Dalam Alkitab dicatatkan, jangan takut sebanyak 365 kali. Perkataan jangan takut itu mewakili hari-hari dalam setahun. Iringan Tuhan terhadap kehidupan kita, terhadap kita dalam menjalani kehidupan ini tidak pernah berhenti. Amin. Oke, God bless. Aduh, Tuhan berkati. Jangan lupa tonton sampai habis. Saya hanya sasaran saya untuk membuat konten akhir-akhir ini adalah mengejar jam tayang. Saya tidak khawatir dengan subscribe. Yang saya bimbang adalah jam tayang. Karena hanya ada masih sisa saya sebelum berakhirnya. Aduh. Pemerhatian YouTube hanya tinggal 5 bulan. Kalau tidak dimonetize dalam tempo atau selepas 5 bulan ini, gagal. Tapi tidak apa. Semangat!